Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arafi Zaki Muaziz dari kelompok KKN 223 Institut Teknologi Sumatera tahun ajaran 2020-2021. Saya di sini akan menjelaskan apa itu tentang recount text. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas yang diberikan kepada kami untuk memberikan materi siswa-siswi di SMA N1 Sumberjo. Apa itu recount text? Recount text itu secara harfiah bisa dibilang itu menceritakan. Jadi di konteks itu diartikan sebagai teks yang menceritakan. Tujuannya adalah menceritakan peristiwa, kejadian, atau kegiatan yang terjadi pada waktu lampau. Recount text bisa berupa peristiwa sejarah, pengalaman pribadi, atau orang lain. Struktur recount text. Struktur recount text itu adalah orientation, yaitu pengenalan awal tentang apa dan siapa yang akan diceritakan. Pada bagian yang pengenalan, biasanya terdapat keterangan tokoh, waktu, dan tempat terjadinya kegiatan yang diceritakan. Event atau alur peristiwa yang terjadi dapat berjumlah satu atau lebih. Event berisi rekaman peristiwa, kejadian, atau kegiatan yang terjadi yang disampaikan secara kronologis yang berurutan. Reorientation merupakan pengantar akhir yang merangkum rentetan peristiwa, kejadian, atau kegiatan. Pada reorientation, penulis akan memberikan kesan terhadap pengalaman atau peristiwa yang sudah dilalui. Ciri-ciri recount text. 1. Menggunakan kata benda, kata ganti orang, binatang, atau benda yang terlibat, misalnya it, she, he. 2. Menggunakan action verb atau kata kerja tindakan, misalnya serve, wrote, and asked. 3. Menggunakan past tense, misalnya several of my friends spend last holiday by having vacation. 4. Menggunakan kata hubung dan kata petunjuk waktu untuk mengurutkan peristiwa, kejadian, atau kegiatan, misalnya later, then, and when. Contoh soal. Few of my friends spent last holiday by having vacation in several tourist destinations, but I prefer to stay home. I chose to focus to help my parents run our online business because it was a big opportunity to gain a lot of money. One morning, I served a customer. He was a new buyer, so he asked me detailed information about our products. We chat about an hour, but he had not decided to buy the product. Then he left the chat room. In the afternoon, he greeted me via chat room and I replied it. He left the chat again. In the evening, he chatted me again. Actually, I was a bit annoyed, but I tried to calm down myself. I replied it politely. Suddenly, he wrote his order, 100 pieces of blankets. He also apologized for leaving the chat twice. He explained that he was on duty to evacuate people because of the flood. He asked me to send the blankets the following morning. He transferred me 20% as down payment. He transferred me 20% as down payment. I accepted the order. Then, my parent and I packed the blankets. The next morning, I went to refugee camp to send the blankets. I arrived there and informed the rescue team that I want to meet Indra Sastranegara. However, nobody knew him. I was so shocked. I thought and asked my position. I saw a man running to me and said that he was Indra Sastranegara. I saw a man running to me and said that he was Indra Sastranegara. One of his friends said to me, sorry, we call him Ega. Pertanyaannya adalah, the text is about the writer's experience when
A. Having vacation. B. Meeting a new person. C. Staying in refugee camp. D. Running an online business. E. Fleeing because of flood. Jawaban yang benar adalah D. Teks tersebut menceritakan pengalaman penulis ketika menjalankan bisnis online, yaitu ia mendapatkan pelanggan baru yang memesan selimut untuk para korban banjir. Jadi pilihan jawabannya adalah D. Pilihan jawaban yang lain hanya gagasan pendukung. A. Artinya liburan. B. Artinya tinggal di tempat pengungsian. C. Artinya bertemu dengan orang baru. Dan E. Artinya mengungsi karena banjir. Soal kedua, why did the customer leave the chat room? A. He was annoyed with the seller. B. He had to help the flood victims. C. He was on his way for vacation. D. He canceled the order of blankets. E. He sent the blankets to the refugee camp. Jawabannya adalah B. Jawaban disimpulkan dari kalimat akhir paragraf 3. He also apologized for leaving the chat twice. He explained that he was on duty to evacuate people because of the flood. Yang artinya, pembeli baru tersebut juga meminta maaf karena meninggalkan ruang obrolan di toko online 2 kali. Ia menjelaskan bahwa dirinya sedang bertugas membantu evakuasi orang-orang yang terkena banjir. Jadi pilihannya adalah B. Pilihan jawaban yang lain tidak sesuai dengan isi teks. A. Artinya ia merasa jengkel dengan penjual. C. Artinya ia dalam perjalanan untuk berlibur. D. Artinya ia membatalkan pesanan selimut. Dan E. Artinya ia mengirim selimut ke pengungsian. Bisa dilihat kalau A. Yang merasa jengkel bukanlah sang pembeli, tapi penjual. Oleh karena itu, A. itu salah. Yang C. Sang pembeli tidak dalam perjalanan untuk berlibur. Dan D. Salah karena pembeli tidak membatalkan pesanan selimut. Dan E. Salah karena yang mengirimkan bukanlah sang pembeli, namun sang penjualnya lah yang mengirimkannya. Soal nomor 3. How did the writers feel in the end of the story? A. Pleased. B. Shocked. C. Worried. D. Annoyed. E. Relieved. Jawabannya adalah E. Di akhir cerita, penulis mengirim selimut, tetapi ia tidak menemukan orang yang memesan. Akhirnya pembeli itu datang. Hal itu menunjukkan bahwa penulis akhirnya merasa lega karena ia bertemu dengan pembeli. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah E. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil dari recount text adalah recount text itu tentang teks yang menceritakan peristiwa atau kejadian yang telah terjadi, atau bisa dibilang itu adalah menceritakan ulang. Recount text itu biasanya berbentuk alur maju karena kita harus menceritakannya di setiap kejadian-kejadian secara berurutan. Terima kasih telah memberikan perhatiannya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.